Shalom, selamat malam kekasih-kekasih Tuhan. Lebih semangat lagi katakan shalom. Lebih semangat lagi katakan shalom. Semuanya boleh bangkit berdiri bersama-sama dan berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus Allah kita yang dahsyat. Yes. Amin. Saya percaya bahwa malam hari ini Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Oleh sebab itu mari siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk kita boleh menghadap dan masuk ke dalam tahta Tuhan yang kudus. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini Bapa kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, setiap perlindungan-Mu, bahkan semua karya-Mu di dalam hidup kami ucap syukur Tuhan. Karena Kau baik dan teramat baik di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, malam hari ini Tuhan izinkan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kuduskan kami, layakkan setiap kami Bapa. Dan kami rindu untuk membawakan persembahan yang harum di hadapan Engkau, yang kudus di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau pimpin setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan Yesus sukacita-Mu memenuhi setiap kami, urapan-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Bahkan Roh Kudus Engkau memimpin setiap kami pribadi lepas pribadi Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Lebih semangat lagi katakan amin. Mari malam hari ini kita datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dengan sukacita yang teramat besar untuk Tuhan. Yes. Katakan sama-sama. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata,
karya ajaib. Amin. Amin. Mari tepuk tangan bersama-sama untuk Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Oh, 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 oh. Haleluya. Jemaat saja katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha bahwa Dia hidup untuk kita, Dia bangkit untuk kita, Dia berkuasa, Dia mulia. Amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat untuk Yesus. Yes. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah bangkit, Engkau sudah hidup untuk setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu yang tidak pernah berubah dan yang tidak pernah berakhir di dalam hidup kami. Yesus, kami percaya Bapa bahwa kuasa-Mu yang sempurna, kuasa-Mu yang nyata untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk menikmati hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Saya persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Mari malam hari ini saya berikan kesempatan untuk setiap kita datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus. Katakan, Tuhan, ini hatiku, ini hidupku. Aku mau memberikan yang terbaik untuk Engkau Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Yesus Tuhan, Yesus.
ku menyembah-Mu. Mari dengan segenap hati katakan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus,
setiap kami Tuhan, pimpin setiap kami, pimpin setiap kami, Yesus. Karena Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, Engkaulah segalanya.
Engkau, karena kami sangat mencintai dan mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kami. Karena itulah kerinduan kami, Tuhan. Makasih Bapa. Mungkin berdoa dan mengakhiri karena cara penjamin pada malam ini. Sampaikan firman buat kami dalam nama Tuhan Yesus. Mempercaya yang saya firman Tuhan urapi kami semua dan hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus mempercaya, katakan amin. Silakan duduk kembali. Nanti waktu kita menyembah, mengingatkan saya ada beberapa ayat. Ya. Yesaya 43 ayat 1, 2, 3, ayat 1 dan 2. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, dengan tidak akan dihanguskan. Engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Firman Tuhan ini simpel sekali. Ya, ini janji Tuhan sebagai penebus Israel. Waktu Tuhan menebus bangsa Israel dari Mesir dan mengutus Musa dan Harun, dan pada waktu Tuhan menebus, Tuhan bertanggung jawab dalam hidup bangsa Israel dari keluar dari Mesir sampai masuk tanah Kanaan. Bahkan janjinya dikatakan, apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Jadi ini janji Tuhan kepada bangsa Israel memang terbukti. Lalu apa hubungannya dengan saudara dan saya? Kalau kita melihat, mengingat kembali Jumat Agung sampai hari Minggu, dan ini kita dalam suasana Paskah. Allah mengenal masing-masing kita pribadi, dan Allah tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Waktu bangsa Israel berseru, dan Allah tahu bagaimana keadaan bangsa Israel pada waktu di Mesir, dan Allah mengutus Musa dan Harun, dan memang Allah memimpin mereka keluar dari Mesir. Allah bertanggung jawab. Kalau kita buka kitab Filipi, coba kita buat Filipi pasal 3. Ya. Di pasal 3 ayat 7, 8, 9 dan 10 sampai dan 11. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ini pernyataan Paulus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus, Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya.
Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi Paulus pun menyatakan ini kenapa? Karena dia sendiri mendapat anugerah keselamatan atau kasih karunia dalam Yesus Kristus, mengenal Kristus. Ini bukan karena kebenaran dia, tapi oleh karena penebusan, oleh karena kasih karunia. Paulus yang begitu jahat saja Tuhan selamatkan, dan bertemu dengan dia secara pribadi dan Tuhan menebus dia, sehingga Paulus berkata, yang dulu, tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku anggap rugi karena Kristus. Jadi kita lihat jelas bahwa kalau bangsa Israel ditebus dan mereka masuk tanah Kanaan, sekali mereka memberontak, tapi tetap Allah mengasihi mereka. Dan saya mau katakan buat kita malam hari ini, janji Allah tidak pernah berubah, kasih setia Allah tidak pernah berubah. Terbukti bukan saya sampai kepada bangsa Israel dia menebus, tapi sampai kepada saya dan saudara. Dan ini pernyataan Paulus. Dia mengenal Kristus bukan karena kebenaran, tapi karena anugerah penebusan dari Yesus Kristus. Sehingga Paulus ambil sikap dan berkata, dia melepaskan semua dan menganggap sampah supaya Paulus memperoleh Kristus. Dan bukan saya sampai di situ. Kita dalam suasana Paskah. Bukan sampai di situ, tapi Paulus juga menyatakan, yang ku kehendaki, ayat 10, ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan bersekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Berarti bukannya sampai di situ. Dulu kita mati karena dosa, karena kita telah hidup dalam Yesus Kristus. Berarti penebusan yang Yesus kerjakan dalam kehidupan kita tidak boleh sampai stop sampai situ, tapi harus kita kerjakan, di mana kita lebih lagi mengenal Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Yang ku kehendaki mengenal dia, mengenal lebih lagi dan mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan bersekutu dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Itu berarti apa yang dulu menguntungkan kita anggap rugi karena Kristus. Paulus berbuat pernyataan, ya, aku telah disalibkan bersama Kristus, tapi aku hidup. Hidup yang hidup sekarang ini hidup oleh anak Allah yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Itulah anugerah. Berarti kesimpulan firman Tuhan ini semua, yaitu firman Allah mengajak kita melalui penebusan Kristus, karya keselamatan Kristus di kayu salib, kita harus mengenal dia dalam kuasa kebangkitannya dan memiliki persekutuan dalam penderitaannya, bahkan di mana kita harus menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Mati bagi diri sendiri, hidup memuliakan Tuhan. Amin. Itu harus kita miliki dalam kehidupan kita. Kita tekad supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah berguna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Keselamatan adalah anugerah kasih karunia dari pengorbanan Kristus 2000 tahun lalu di kayu salib. Kita peroleh dengan cuma-cuma. Pertahankan itu dengan mengenal dia dalam kuasa kebangkitan, supaya kita hidup untuk dia, lalu bersekutu dengan dia. Dikatakan dalam penderitaannya, harganya mahal untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar. Harganya mahal kalau mau sungguh-sungguh dalam persekutuan dalam kebangkitan kematiannya. Tergantung bagaimana saya dan saudara. Kalau itu kita lakukan dengan benar, hidup saudara dan saya ada dalam tanggung jawab Tuhan. Amin.
ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan, sampai dia datang kembali menyebut kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Kita bangkit berdiri. Kita hidup ada sampai hari ini bukan karena kekuatan kita. Ini oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Bukan dengan kekuatan kita, katakan dengan iman. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Ku pegang, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Apapun yang terjadi, apapun kami hadapi di hari-hari
hidup kami saat ini Tuhan. Pakai pandang wajah-Mu, pegang tangan kami. Kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau secara pribadi dan kuasa kebangkitan-Mu, mengenal dan mengenalkan kuasa kebangkitan-Mu, kami persekutuan dalam penderitaan kematian-Mu Tuhan. Biar kami menjadi serupa dengan kematian Tuhan untuk hidup kami hanya menyukakan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tebus dengan darah yang mahal di kayu salib, dengan tubuh yang dipecah-pecahkan, cambuk, dimahkotai duri, tombak, dipaku. Itu adalah anugerah yang kami terima dengan cuma-cuma. Dan biar kami mau berkata Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi, tenggelam dalam hadirat-Mu, pegang tangan kami, tuntun kami, berjalan depan kami. Apapun kami hadapi di depan kami, Engkau sudah selesaikan lebih dulu. Sebab fokus mata, hati dan rohani kami hanya tuju kepadamu. Bahwa kami semakin dekat, melekat, intim dengan Tuhan, lebih lagi mencintai, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap lebih dan kekuatan kami. Dan membangun mesbah pribadi dengan Tuhan, intim berkolkan dengan Tuhan. Hanya itu kekuatan kami. Sebab Engkau berkata, hanya dekatlah saja, aku tenangkan daripadamu ada kekuatan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati kami masing-masing hadir malam ini. Biar doa punya menyemankan menjadi pengharapan hadapan Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang percaya kami akan mulai dengan damai dan sukacita. Segala beban pergumulan kami Tuhan sudah selesaikan. Kau berikan jalan keluar. Manusia boleh tutup satu jalan, Tuhan akan buka 1000 jalan. Yang sakit malam Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang iman Tuhan kuatkan. Yang mulai meragukan kuasa Tuhan, khawatir, takut, Tuhan angkat, ganti dengan iman yang sungguh-sungguh. Karena malam ini Kau berjanji, Engkau akan menyertai kami. Dan membimbing kami dan pegang tangan kami. Tidak akan Kau lepaskan, karena kami hanya berpaut kepada-Mu Tuhan. Berkati kehidupan yang minggu ini, berkati malam penghiburan besok malam, latihan hari Jumat, Sabtu mudah-mudi, doa puasa, ibadah sekolah minggu, ibadah raya, yang berkati semua kegiatan gereja, kegiatan panti, kegiatan PPA, dan juga Tuhan memberkati akan kebutuhan gereja untuk pelapon, untuk sound system dan perbaikan-perbaikan. Terima kasih Bapa, semua yang kami kerjakan, yang kami lakukan, biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki, Tuhan berkati, tidak pun Tuhan gagalkan. Sebab kami hanya berharap dan bergantung full buat Tuhan. Kami mau hidup sesuai dengan kehendak dan rencana. Terima kasih Bapa. Ini roh tubuh jiwa kami dalam tangan Tuhan. Berkat sertai kami akan pulang yang mohon berkat dan sejahtera. Kiranya berkat dan sejahtera terus atas kita sekali dalam nama Allah Bapa, langit dan bumi, kasih dan anugerah dalam Yesus Kristus, penguburan kontrolnya pada Roh Kudus, memberkati menjelaskan dari sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati damai serta Kristus menguasai hati pikiran kita sepanjang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus mempercaya, katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati.